Sebenarnya teman-teman sekalian, penggiat feminisme itu mereka yang sering menyimpang karena tidak didasari syariat yang baik ya. Kalau syariatnya baik, maka feminisme itu cenderung mengarahkan kepada laki-laki yang masih sering menindas perempuan, padahal Islam memuliakan perempuan. Islam memuliakan perempuan, bahkan Nabi waktu orang-orang para sahabat ya, para sahabat tidak suka dengan anak-anak perempuan, Nabi itu sampai mendawuhkan barang siapa yang punya anak perempuan 3 atau 2, kanat lahu idkun minan nar, maka itu bisa menjadi pembebas mereka dari neraka. Ketika dawuh ini didawuhkan oleh Nabi, sahabat itu kalau istrinya lahiran harap-harap cemas ketika ditanya apa laki-laki perempuan, laki-laki alhamdulillah meneruskan perjuangan keluarga, perempuan alhamdulillah justru malah lebih senang lagi karena kanat lahu idkum minan nar, itu berarti kartunya mereka untuk keluar dari neraka anak perempuannya ketika dididik dengan baik. Maksud saya demikian, kalau feminisme ini yang mengusung adalah syariat atau orang yang sudah ilmu syariatnya, sudah belajar ilmu syariat dengan benar sebagaimana mestinya, maka dia tidak akan melanggar norma-norma yang sudah ditetapkan oleh syariat. Jadi tetap ya, perempuan itu walaupun toh harus dimuliakan tidak bisa berbuat semaunya. Karena biasanya kebanteran feminismenya akhirnya perempuan ini gak mau diatur. Ini gak bisa, gak boleh. Gimana kalau sudah jadi istri harus manut kepada suami. Ini kebanyakan karena kena paham feminisme separuh-separuh. Yang mendengarkan seminar feminisme orang yang belum paham ilmu syariatnya, akhirnya mereka anggap mereka telan mentah-mentah. Oh berarti saya kalau sebagai istri boleh berkarir nih, boleh keluar, yang penting tidak ada fitnah nih. Walaupun suami nggak mengizinkan, wah ini nggak bisa. Perempuan itu harus tahu bahwa dia sebagai seorang istri apa yang harus dia prioritaskan. Dia boleh sebenarnya menjadi apa saja yang dia mau. Kalau saya bicara feminisme, dia boleh, perempuan itu boleh menjadi apa saja yang dia mau. Yang penting dia sudah membereskan urusan atau bidang paling fundamental dalam kehidupannya, yaitu adalah keluarganya. Karena almar'ah ra'iyatun ala baiti zawjiha wa hiya mas'ulah. Perempuan itu adalah pemimpin di rumah suaminya dan dia akan diminta pertanggungjawabannya. Sehingga dia harus bereskan dulu yang di rumah. Kalau suami mengizinkan baru boleh untuk menambah bidang keilmuan yang lain atau karir-karir yang lain. Itu harus perlu kita pahami demikian. Makanya saya setuju sekali kalau feminisme membahas tentang bagaimana laki-laki tidak menindas perempuan, karena banyak sekali sekarang di luar sana KDRT itu masih banyak sekali di luar sana perempuan yang taat kepada suaminya itu full, padahal suaminya melakukan kekerasan. Ini juga tidak dilegalkan. Perempuan juga harus berani untuk berbicara ketika suaminya melakukan kekerasan. Karena kekerasan tidak ada yang dilegalkan di dalam Islam. Bukan laki-laki yang mulia ketika melakukan kekerasan kepada perempuan. Jadi harus balance antara agama dan memuliakan perempuan atau gerakan feminisme itu. Jadi biar tidak kebablasan lah, perempuannya tidak kebablasan. Yang belajar feminisme itu sebenarnya harusnya laki-laki loh, bukan perempuan. Kalau laki-laki yang belajar, maka dia akan belajar bagaimana memuliakan perempuan. Tapi kebanyakan kalau feminisme judulnya atau tema dalam seminarnya, pesertanya semua perempuan. Akhirnya mereka meminta untuk dihormati. Lah seharusnya ini kalau udah demikian disampaikan kepada laki-lakinya, kita kan gak mungkin bilang kepada suami kita, ya suami, wahai suami, ma akraman nisa illa karim wa ma ahanahunna illa laim. Kan tidak mungkin kita bilang ke suami begitu.
Suami, kalau kamu memuliakan perempuanmu, kamu berarti orang yang mulia. Kan gak mungkin para istri-istri akan bilang seperti itu. Sehingga sebenarnya ketika ada seminar-seminar feminisme itu harusnya ke laki-laki. Audiensnya. Supaya bagaimana laki-laki belajar untuk memuliakan perempuannya. Dan nanti untuk para perempuan diberikan materi bagaimana dia kewajibannya di rumah. Yang sebenarnya rumahnya adalah ladang pahala baginya. Rumahnya dulu selesaikan. Kebanyakan wanita karir itu dia berkarir di luar tapi rumah tangganya berantakan. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Jangan sampai demikian. Maka urusi dulu rumah tangga kalian, urusi dulu bidang paling penting dalam kehidupan kalian yaitu rumah kalian, baru setelah itu kembangkan diri kalian keluar. Itu adalah perempuan yang baik demikian. Jadi kalau saya bicarakan kesetaraan gender, menurut saya semua hal itu tidak bisa disamakan antara laki-laki dan perempuan karena nasnya dari Al-Quran sudah walaisa dzakaru kal untha. Sudah demikian. Apa saja tidak bisa disamakan ya. Bahkan kalau sekarang feminisme itu sudah sampai taraf perempuan boleh ngimami laki-laki, yang penting alim. Perempuannya juga, ini sudah kebablasan ya, menurut saya kebablasan. Atau ada juga yang sampai mengkomplain kenapa perempuan gak punya hak talak. Kenapa laki-laki yang punya hak talak, perempuan ini digantungkan sukanya laki-laki yang punya hak talak. Ini menurut saya juga sudah banyak hikmah yang kita dapatkan dari Islam mengajarkan kalau talak itu punyanya suami, perempuan tidak punya hak talak. Tapi bukan berarti kemudian ketika perempuan ini tidak mendapatkan haknya atau perempuan ini disakiti kan akhirnya tidak bisa ngapa-ngapain, kan bukan demikian. Di Islam masih ada solusinya begitu loh. Ada solusinya untuk dilaporkan untuk ke Pak Hakim dan selanjutnya. Dan kalau andaikan perempuan diberikan hak talak, justru malah lebih bahaya lagi nanti karena perempuan itu sukanya baper. Dikit-dikit baper, terus talak, terus nyesel, rujuk lagi. Talak, baper, nyesel, rujuk lagi. Ini jangan-jangan demikian. Makanya sebenarnya sudah paling pas lah. Kalau mau belajar feminisme, kalian harus belajar syariatnya dulu yang kuat, baru belajar feminisme. Atau feminisme ini temanya untuk laki-laki dan para perempuannya diberikan tema bagaimana kalian itu kewajiban di rumah, apa saja yang harus kalian lakukan di rumah. Nanti akan seimbang kehidupan kita di dunia. Yang laki-laki menghormati perempuan dan yang perempuan menghormati laki-lakinya.